Puji nama Tuhan. Hari Minggu di hari yang ke-20 bulan Agustus, kita masih diberikan kesempatan untuk diam sejenak. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, bebas dari belenggu kepahitan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan mari Tuhan Engkau mau ambil alih seluruh asistensi kehidupan kami. Tertibkan lalu lintas berpikir kami, bahkan semua gangguan-gangguan yang coba mengganggu kami. Suasana hati, bahkan kenyamanan. Mari Tuhan Engkau ambil alih. Intervensi kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mengganggu kami, bahkan mencuri firman-Mu dari kehidupan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau netralisir tempat ini Bapa, ruangan hati dan pikiran kami, dan biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Karena persiapan banyak buku yang dibaca, semuanya tidak ada gunanya Tuhan tanpa Engkau yang beracara dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang sering terjadi ya. Kalau kita lihat tetangga, teman sekolah yang maaf kata, kalau sekarang semua udah bisa bekerja, dulu masih SMA, ada yang nakal, ada yang baik, bahkan ada yang pintar. Tapi pada saat kita ketemu di usia-usia kita sekarang ini, coba kita perhatikan, ada nggak perubahan? Contohnya, Bang Nafi ketemu dengan Ade, ada perubahan nggak? Udah berapa tahun nggak ketemu? 10 tahun. Dulu bagaimana? Anaknya pendiam, baik, nakal, biasa-biasa saja. Nah, sekarang, dulu bagaimana? Nakal atau pendiam? Biasa aja ya? Waduh, puji Tuhan. Jangan kayak saya. Berapa puluh tahun lalu, nakal, begitu ketemu, kamu jadi pendeta ya? Bisa ya? Ada yang kaget. Bahkan ada teman-teman begitu habis berkhotbah tanya sama ponakan, kamu sama om kamu tuh debt collector ya? Saya bilang, ada lagi. Bisa ya? Memang kadang-kadang teman kita udah 10 tahun yang lalu itu bisa terjadi perubahan. Atau coba kita perhatikan antara suami dan istri, istri dan suami. Paling mudah ya, suami dan istri, istri dan suami. Paling mudah ya kalau kita lihat. Saya nggak tahu, Ibu Ros dulu ketemu saya bagaimana? Masih seperti sekarang atau dulu gantengan sekarang? Gantengan sekarang. Dulu kenapa? Culung. Oh, udah ada yang ngurus. Itu bela diri namanya. Biasa gitu ya, ibu-ibu suka bela diri kan? Ya karena saya urus kamu gitu ya. Tapi saya mau katakan begini, biasanya kalau kita ketemu dengan teman lama, dalam berbincang-bincang yang tadinya nakal, kita bisa lihat, orang ini kok bijak sekali sekarang ya. Kenapa? Ada perubahan. Bisa ya? Yang tadinya baik dan pintar, ranking kelas, bisa saja kita ketemu, teman kita itu si Anu kok keluar masuk penjara ya, ternyata bandar narkoba. Bisa. Kenapa? Ini perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang baik belum tentu jiwanya baik dan stabil. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai bebas dari belenggu kepahitan. Kenapa kepahitan itu ada? Yang tadinya nakal, orang nakal ya, bisa saja karena dia terbentuk di dalam keluarga dia sedemikian rupa, dia nakal. Tapi begitu dia berjumpa dengan Kristus, dia diubah. Jiwanya menjadi tenang. Maka itu ada pepatah katakan apa? Insano in koplo
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu sehat, gampang. Gampang. Kenapa saya katakan gampang? Gampang. Bisa lihat begini. Orang itu gimana? Mukanya ceria enggak? Memang kalau banyak duit juga bisa ceria ya. Tapi lihat waktu dia nggak ada duit. Saya ada duit dan nggak ada duit, orang nggak percaya. Saya kalau suka bilang, hari ini kita makan ya Pak Yan. Boleh, di mana? Ya biasa, tempat makan biasa. Tapi kamu yang bayar dulu ya. Saya nggak punya duit. Jangan begitu Orang nggak percaya. Bisa ya? Saya nggak tahu. Apa karena tampang saya padahal udah botak, udah culung gitu lagi ya. Masih nggak percaya. Dibilang nggak ada duit masih nggak percaya. Kenapa? Karena happy. Nah ini, kalau kita mau lihat orang itu memiliki kepahitan atau tidak, dilihat dari caranya. Waktu dia berbicara dengan kita, ada nggak gayanya itu yang sebenarnya membuat kita agak sedikit bertanya-tanya. Seperti tadi yang tadi saya katakan, teman kita waktu kita masih SMA, wah olahragawan, tiba-tiba sekarang keluar masuk penjara. Narkoba. Karena apa? Punya kepahitan. Jangan-jangan waktu mau lulus nilainya agak berkurang dikit, dia kecewa. Jangan-jangan karena mau bekerja dites nggak tembus, kecewa. Jangan disimpan, tinggalkan. Kepahitan ini membawa kita merana. Bukan cuma kita yang sedih, tapi jiwa kita juga sedih. Kenapa? Akhirnya jalan, mestinya saya udah ke Jepang ya, tapi kok Tuhan ini nggak adil nih. Masa tinggal gol kok bisa panas dingin gitu ya. Tapi coba kita lihat, semua itu seizin Tuhan atau tidak? Seizin Tuhan. Contoh saya bekerja dalam tim pekerja kesembuhan ilahi. Wah, layani orang gula darah udah mesti buntung ya. Kalau masuk ruangan ini jangankan masuk, di luar bau. Pencet di sini, nana darah keluar. Itu ibu mau bunuh diri. Tapi begitu dengar siaran anaknya bawa. Hari pertama, begitu pertemuan minggu kedua, minggu depan kering. Pertemuan minggu ketiga sembuh. Dia bisa kenal Yesus. Jadi semua ada maksud dan rencana. Tapi begitu saya 2010 sibuk, wah urus ini sana, tanganin trauma healing ya, kerusuhan Ambon, pulang Jogja, gempa, gula darah. Sempat sih, Tuhan, kenapa nih? Kok orang lain bisa, yang udah mau buta bisa dicelikan, lah kok saya begini? Begitu duduk dan berdoa, Tuhan bilang apa? Ya teman, ya teman. Ingat, kamu juga manusia. Bisa ya? Bukan berarti udah super, manusia biasa. Coba kamu perhatikan, pola makanmu bagaimana? Benar, gak tertib. Jadi apa mesti kecewa sama Tuhan? Tidak. Kita mesti menikmati dan bersyukur bahwa Tuhan menegur kita masih dengan hal-hal yang kecil. Kalau hal yang besar bagaimana? Ada teman main bola, olahraga, tek, jatuh. Cuma kesandung. Dilihat sih kesandung, jatuh. Begitu bawa ke pinggir lapangan, apa yang terjadi? Game over. Bagaimana coba? Jadi kita bersyukur kalau kita masih ada, berarti Tuhan punya rencana. Coba kalau kemarin udah berangkat ke Jepang, kita nggak ketemu ya? Iya, supaya ketemu terus buka Pendeta Yaneman Max Latuperisa. Jadi kita ketemu tetap di media sosial. Sekalipun jauh di mata, tetap dekat di hati. Amin. Jangan takut, Tuhan punya rencana. Bahkan bisa lebih dari itu. Dan kalau mau itu, siap. Yang penting pulang siapin fisik,
Gelombang kedua, gol. Tuhan izinkan. Jadi Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk mendasari. Mari kita buka bersama-sama Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang 11. Tapi hari ini kita baca silih berganti dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, 3 ayat. Saya akan baca ayat ke-8, ayat ke-9 kaum ibu atau kaum wanita, ayat ke-10 kaum bapak atau kaum pria. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, manusia baru. Ini dia nih. Banyak orang udah mengenal Yesus, udah hidup di dalam kekristenan, udah berjalan bersama Yesus, tapi masih saja penuh dengan lumpur. Masih saja pakai pakaian yang tidak mencerminkan. Masih saja pakai pakaian tidur, pergi ke mall. Masih saja pakai baju yang kotor yang sudah berhari-hari dipakai, masih mau pakai untuk pergi ke pesta. Tapi mari kita mau belajar. Jadilah manusia baru. Ayat ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Puji nama Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan. Bapak Ibu, kalau dikatakan diperbaharui terus menerus, saya ingat waktu saya mulai belajar, usia 7 tahun masuk di SD, nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca. Bagaimana supaya saya bisa baca? Saya harus belajar. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G gitu ya, H, I, J, K. Belajar. Mulai, ini Ibu Budi. Saya nggak mau pakai nama Ibu Budi lah, nanti ada orang protes ya. Ini Ibu Yaneman, ini Bapak Yaneman. Pergi ke kantor. Belajar setiap hari enggak? Waktu saya datang, saya baru menerima, bingung, stres. Aduh, itu apa itu? Oh, itu A. Oh, A kecil, A besar. Belajar. Kalau istri saya suka protes karena dia iri. Kami itu ada tulisan indah ya. Ternyata waktu di bangku sekolah dia nggak dapat tulisan indah. Dia dapat tulisan cakar ayam. Gitu ya. Kalau kami itu kan ada tulisan indah ya. Maka itu nama saya tuh bukan J, mestinya Y. Yaneman. Tapi karena Y itu diganti jadi J, dulu kan J itu kan D, Y kan, J. Ejaan baru jadi J saja. Jadi akhirnya nama saya tuh yang tadinya Yaneman jadi Janeman. Gak apa-apa sih. Tapi kalau buat saya ya tetap Yaneman aja. Karena saya yang lebih tahu kan. Nah kalau orang di Belanda sana, biasa kalau panggil nama saya itu lengkap. Yaneman, enak gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, perlu nggak proses dari waktu ke waktu? Hari ini datang belum tahu abjad, besok datang mulai A, B, C, besok lagi hari berikut datang mulai apa? A, B, U, abu, gitu kan? Belajar, proses. Nah, waktu kita menjadi orang percaya, orang di dalam Kristus, ingat kata Kristen, Kristus hidup dalam kita, bukan main-main. Jadi Kristen itu bukan agama sebenarnya, pengikut Kristus, itulah Kristen.
Christ in someone. Kristus hidup dalam kita. Nah, waktu Kristus hidup dalam kita, kita mulai berjalan bersama dia. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Sama seperti seorang anak kecil. Dia waktu mulai belajar jalan, jatuh dulu. Gak usah, aduh, jangan. Enggak aja, biarkan aja. Anak kecil jatuh dari tempat tidur patah enggak? Gak akan patah. Karena apa? Ada malaikat yang pertama. Kedua, tubuhnya masih lentur. Jadi gak apa-apa, itu proses. Dan biarkan supaya dia menumbuhkan kepercayaan di diri. Ada teman, begitu anaknya lahir, mandi pakai air aqua. Ya, bersihin, cuci kakus pakai air aqua. Sehat nggak? Katanya airnya steril, gitu ya? Gak sehat. Saya mau tanya, kenapa waktu saya hidup di jalan, hujan panas, baju kering di badan, tidak ada sakit? Sekarang begitu tidur dengan rumah yang tidak pernah lagi kena hujan, gitu ya, kena panas dikit aja sakit kepala. Kenapa? Karena apa? Antibodi itu mulai berubah. Waktu di jalan saya hidup dengan apa adanya, daya tahan tubuh itu bertumbuh, antibodi. Bisa ya? Waktu saya mulai mengungkungkan diri saya jauh dari virus dan ini itu yang bahaya. Coba virus corona aja kemarin, ada teman yang gak keluar rumah, mati juga suami istri. Lah kenanya dari mana? Saya bilang begini, suka bercanda. Ingat loh, semua itu ada matanya. Virus itu ada mata. Kamu mau sembunyi di mana, dia cari kamu. Bisa? Contoh gempa. Coba perhatikan, kalau gempa, kita ke tempat gempa, kita perhatikan, pasti ada begini. Ini 3 rumah, kena, aman, kena. Bisa. Dan kalau kami biasa kalau ke gempa itu, kalau kita datang ke sana untuk melakukan aksi sosial, kaget. Di Petobo itu ada klinik yang di tengah-tengah lumpur, aman. Padahal yang lain semua tenggelam ke bawah. Pagarnya aja nggak kesentuh. Klinik kecil. Lumpurnya lari ke jalan. Saya bilang ini dia. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Nah, saya mau katakan, step by step kita mesti belajar. Seperti seorang anak kecil. Jatuh, biarkan saja. Supaya dia menyadari bahwa, oh iya ini jatuh. Oh iya ini nggak jatuh. Bagaimana dia belajar keseimbangan kalau dia tidak mulai dari langkah pertama? Langkah kedua. Baru belajar jalan udah mau lari. Akhirnya kalau kita lihat apa? Jangan, biarkan saja. Ini yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Paulus ingin supaya kita hidup dan memperoleh pembaruan step by step, ya. Seperti ayat 10 dikatakan, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus memperoleh pembaharuan. Jadi nggak ada kita jadi instan. Kita jadi instan, nggak ada. Bapak Ibu, kalau kita sakit itu cepat sakit. Sakit hari ini langsung KO. Ada teman buang-buang air baru 1 hari. Saya lihat, kamu kurus amat, baru 1 hari. Terus pulihnya berapa hari? Bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu baru pulih. Jadi kalau sakit itu cepat, tapi pemulihan itulah lambat. Step by step kita mesti atur lagi pola makan, pola hidup, tata cara yang benar dalam hidup ini. Nah ini yang Paulus ingin supaya kita mengetahui bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kalau kita ini sebenarnya sebelum hidup di dalam Kristus menjadi orang Kristen, kita hidup penuh dengan kegelapan. Pernah dengar santet? Bisa tahu santet ya? Kalau tahu santet berarti ya kita pernah ada di kegelapan. Pernah tahu dukun?
Kalau kita pernah dengar dukun berarti kita tahu bahwa hidup kita pernah agak kesana juga. Pernah tahu ada orang kerasukan, berarti kita tahu juga ada iblis di sana selain dari Tuhan. Nah ini yang Paulus ingatkan dalam ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Nanti kita lihat. Bebas dari belenggu kepahitan ini. Apa saja sih kepahitan itu? Kepahitan itu sebenarnya Bapak Ibu mematikan. Mematikan. Jangan pernah lihat orang yang hidup dengan kepahitan itu aman. Sebenarnya dia membunuh dirinya sendiri. Tanpa disadarin, bisa saja waktu dia tidur, besok pagi nggak bangun. Karena apa? Yang ada di dalam dia apa? Kemarahan, kebencian, ya, iri hati, dengki, ketamakan dan sebagainya. Saya waktu bertobat nggak ada saya punya keinginan yang muluk-muluk, nggak ada. Saya cuma berpikir begini, yang penting bagaimana saya menjadi berkat buat orang lain. Itu aja. Bahkan saya nggak pernah berpikir punya rumah seperti sekarang ini. Tapi waktu mulai istri katakan, itu kan kalau nggak punya rumah kan begini nih, kontraktor kamu. Ya saya bilang enak dong kita jadi kontraktor. Enak bagaimana? Kontrak hari ini di sini, kontrak besok di sana, kontrak di sini sono, pindah-pindah terus ya. Kontraktor tuh kan begitu kan? Diperbaiki di sini, dia bangun rumah di sini, dia kerjakan di sana, gitu kan? Saya bilang iya nggak enak juga ya. Akhirnya mulai berdoa. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Kalau dulu kita ada dalam kegelapan, kita tahu ada dukun, ada orang pintar. Kenapa ada orang mati nggak di tangan orang pintar? Tapi kok orang bodoh itu dibilang orang pintar ya? Kita yang pintar dibodohin. Kenapa coba? Kalau kita datang ke sana. Wah, dikasih ramuan. Tapi kok matinya di rumah sakit? Kenapa nggak di tempat orang pintar tadi? Karena kalau udah gawat, biasanya orang itu bilang bagaimana? Coba. Ke rumah sakit dulu. Rumah sakit tahan nggak? Itu udah gawat. Jadi matinya di rumah sakit, yang disalahin siapa? Rumah sakit. Orang pintar nggak mau disalahin. Itulah orang bodoh yang membuat kita orang pintar jadi bodoh. Akhirnya kita orang pintar panggil orang bodoh apa? Dia adalah orang pintar. Padahal dia bodohin kita. Waktu kita punya duit, dia bilang, iya besok datang lagi ya. Begitu udah mulai, Pak, ngutang dulu ya. Ya, coba kamu ke sana deh. Ini yang perlu kita perhatikan. Bebas dari belenggu kepahitan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita lihat yang seperti tadi saya katakan, dulu kita punya teman baik, ya teman nakal, 10 tahun kemudian kita bisa ketemu, bisa ada perubahan. Semua itu karena apa? Kembali lagi. Kalau yang tadinya baik dia punya kepahitan timbul karena terganggu. Dia mulai bekerja, ditekan oleh atasan. Dia mulai kuliah, ditekan sama kakak-kakak, ya, senior. Dia mengalami kepahitan. Tapi kalau yang tadinya dia punya kepahitan, dia ketemu dengan Kristus menjadi orang percaya, dia berubah. Yang nakal menjadi baik. Saya tadinya nggak berpikir saya akan jadi hamba Tuhan dan tidak pernah bermimpi. Yang saya tahu, saya datang ke Jakarta itu cuma 2. Kalau nggak jadi bajingan, jadi artis, tapi kamar mandi. Maka itu kami di jalanan waktu tahun berapa ya? 82 saya bertobat, sebelum 82. Ya. Itu kami anak-anak jalanan itu dulu cuma TVRI. Dan TVRI dulu terkenal tuh wajah baru. Jadi kami manusia-manusia di jalan tuh tembus di wajah baru. Wow, semua nongkrong di TV. Wih, lihat tuh, bajingan-bajingan nongol tuh. Bisa ya? Sampai di sana
masih juga dijelekin sama orang Ambon sendiri. Ambon bisanya mencuri, maling gitu ya, mana bisa nyanyi. Tapi sekarang kalau ketemu, Bung masih ingat? Oh nggak ingat. Iya, dulu kami nakal-nakal, kami tampil. Bapaknya Elo, ini kalian mana bisa nyanyi nih, gitu ya. Sampai nyanyi di RRI. Kalau kemarin 17 Agustus kita lihat ya, pas kibra sepatunya ada yang lepas kan? Saya waktu nyanyi begitu begini, tompias. Untung gak kenal menteri, tapi jatuh di depannya. Duk, begitu terbang dari sana dia lihat. Itu di RRI, depan istana. Tapi kembali lagi, tidak. Tuhan bilang tidak. Harus menjadi pemberitaanku. Dan sampai sekarang saya bingung, kok bisa ya? Tapi itulah cara Tuhan. Yang nakal menjadi berubah. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kehidupan ini harus berubah. Kepahitan itu kita harus tinggalkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akar kepahitan berasal dari buah yang pahit juga. Kenapa? Waktu anak itu bertumbuh, ya, anak itu bertumbuh masa kecil, waktu dia disakitin, dia mempunyai luka, dan luka ini akan bertumbuh itu menjadi. Bapak Ibu, pohon kalau kita lihat pohon itu bagus ya, tapi bagaimana kita tahu bahwa akarnya tidak baik? Hasil dari buah pohon itu. Kalau pohon itu asam, berarti akarnya nggak baik nih. Tapi kalau pohon itu menghasilkan buah yang baik, baik. Saya punya ada 4 pohon di sini. 1 pohon mengkudu ya. Itu juga sekalipun buahnya kalau diperas itu bau gitu ya. Bau nggak enak. Seperti bau toilet ya. Tapi itu bermakna. Saya kalau suka potong, rebus ya, ada belimbing, ada sirsak, ada jambu, semua enak-enak. Kalau sirsak itu udah berbuah, tetangga kiri kanan suka bilang apa? Pak Yan, saya beli kelapa ya, karena si sirsak itu ternyata dengan kelapa muda enak sekali. Minuman yang sehat. Dan memang sirsak saya itu paling enak. Tapi coba lihat, jaraknya dekat-dekat. Semua karena apa? Waktu kita menanam, kita lakukan dengan ucapan syukur. Tuhan berkati. Yang udah mau mati hidup kembali dan menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita lihat buah yang tidak baik, berarti akarnya tidak baik. Karena itu kalau dalam diri kita mengalami kepahitan, maka kepahitan ini akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akar pahit dalam bahasa Yunani itu pikria. Dari pik ya, ini akar. Akar yang dimana begini, waktu anak kita masih kecil, kita membuat kasar kepada anak itu, gak usah banyak. Waktu dia kecil, dia jatuh, kita pukul lagi. Tapi gak ada sebab yang kita ngomong, kenapa kamu dipukul, kenapa kamu dimarahin. Kita pukul, kita hajar aja. Ini akar ini, pik ini, dia bertumbuh. Bapak Ibu tahu apa ya? Kalau dibilang penyakit kanker itu kan kita cuma tahu, oh iya ini kankernya di sini. Tapi akarnya kita tahu nggak? Udah menjalar kemana-mana. Nah itu. Jadi akarnya ini mulai kecil, begitu dia mulai bertumbuh, berkembang, itu menjalar kemana-mana. Maka itu kalau kita punya kepahitan, bisa orang itu pingsan mendadak. Ada dalam satu kasus yang kami tanganin, ini anak mahasiswa, dia mau gelar S2, itu ketakutannya minta ampun. Baru buat karya tulisnya aja pingsan. Dengarlah siaran kami, datang. Saya tanya, apa masalahmu yang butuh jalan keluar dari kami? Oh begini Pak,
Saya bilang oke, kita doakan ya. Ternyata apa? Waktu belajar, dia telat saja menjawab. Bapaknya hajar habis-habisan. Udah minta ampun, dia masih dihajar juga sampai pingsan. Dan akhirnya dia naik kendaraan pun banyak orang bisa pingsan. Dia di mall tempat ramai pingsan. Dia bawa kendaraan, kalau mau pingsan di tepi dulu, tuk, pingsan. Dia mau meja hijau pingsan. Pak, saya nggak mau lagi pingsan, Pak. Bikin malu aja nih. Masa S2 meja hijau pingsan lagi, menghadapi dosen pembimbing aja pingsan. Oke, dilayani. Akar permasalahan kita benahi kembali. Yang dimana waktu terjadi masalah, iblis mengambil bagian. Akhirnya kepahitan, pik tadi mulai bertumbuh, mengakar kemana-mana. Yang dimana orang ngomong baik buat dia pun bisa pingsan. Karena apa? Jiwanya nggak tenang, merasa terancam. Nah, oleh sebab itu, mari jangan kita pelihara, jangan kita biarkan. Mari kita angkat dari kehidupan kita. Jangan biarkan. Jadi kepahitan ini, pikria ini yang berasal dari kata pik, artinya runcing atau tajam, ini bisa menusuk. Ini bahasa Yunani. Jadi pik ini lebih tajam dari pisau, seperti tombak. Saya tahu ya, kalau kita dari daerah tuh kan kita biasa punya tombak ya. Kalau saya itu biasanya kalau mau bikin tombak ikan, saya ambil dari ini aja, tulang-tulangnya payung. Bikin berapa gitu ya. Nah, kalau tombak itu kan runcing, sedikit aja kita ketusuk, sama kayak duri. Nah, itu pik. Jadi membahayakan. Satu waktu dia akan memicu hal-hal yang sebenarnya tidak baik dalam hidup kita, membuat itu bereaksi dan membuat hidup kita merana. Itu pik. Ia mengacu kepada suatu yang memotong dan tajam, bisa menusuk, ya. Dalam kamus kitab Yunani Indonesia, ya, akar pahit ini mengacu pada beberapa pengertian seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, dan sakit hati. Akar pahit ini sebagai empedu. Saya pikir kita pernah rasa empedu atau enggak? Tapi ada orang yang senang ya kalau empedu ular. Kobra begitu dipotong, empedu. Saya pikir, tahu enggak sih empedu? Empedu manis ya? Pahit ya? Oh, berarti Bapak Erno pernah rasain empedu. Ikan aja pahit ya? Bagaimana yang lain? Padahal empedu itu tahu enggak? Itu sebenarnya saringan-saringan racun itu masuk ke situ. Tapi dari ular kobra kita minum gitu ya. Saya pikir ini aneh-aneh. Gak apa-apalah. Dia mau tambahkan imun ya, masukin apa? Serumnya, silakan. Tapi itu pahitnya, akar kepahitan itu seperti empedu. Kalau empedu ikan aja kita rasa pahit, bagaimana kepahitan dalam hati kita? Bapak Ibu tahu, empedu itu dari hewan. Kalau kita bunuh hewan, ya, kalau pecah dikit aja, semua langsung pahit. Maka itu waktu hewan dipotong, empedunya diambil tuh hati-hati sekali. Karena kalau sedikit bocor, udah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang mengingatkan kita bahwa kehidupan kita mesti menyadari akar pahit ini sangat merusak dalam hidup kita. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa akar pahit adalah sesuatu yang tajam, runcing, iri hati, sakit hati, dengki, kebencian, marah dan sebagainya yang dapat melukai atau merusak organ-organ sendi kita. Pernah lihat orang marah, waktu dia mau marah langsung pingsan? Berarti dia punya kepahitan. Coba,
Kita marah, kita mau balas sesuatu buat atasan kita, tapi pingsan. Saya pernah lihat teman saya begitu. Waktu dia mau balas, dia pingsan. Saya bilang, waduh, sedih. Dan mulai dari situ, orang itu jadi murung. Karena apa? Organ-organ tubuh, ya, yang tadinya positif, itu dirubah menjadi negatif. Kepahitan mulai menguasai dia. Seperti yang dikatakan tadi, empedu. Empedu begitu pecah, itu semua yang ada di situ pahit. Jadi nggak ada lagi rasa enak, ya rasanya pahit. Nah, ini menjalar dalam kehidupan kita. Inilah kepahitan. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus mengingatkan bagi jemaat di Kolose bahwa kehidupan mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan waktu dipindah ke dalam terang anaknya, ya, eklesia, kita harus berubah. Jangan lagi memakai pakaian kotor. Kalau kita sudah mandi, ya pakaian kotor kita tinggalkan. Coba ya Bapak Ibu, coba aja kalau kita udah mandi, kita pakai lagi pakaian kotor kita. Ya kayak kemarin kita ketemu kan, pakaiannya kan, sekarang saya lihat semua pakaian baru semua kan. Bang Nafi aja yang gak pulang, pakaiannya baru. Kemarin kan gak pakai batik, sekarang pakai batik. Coba kalau pakai baju yang kemarin, pakai parfum, baunya masih tetap sama nggak? Malahan bau parfum yang enak dengan bau yang kemarin kita punya, itu buat kita sendiri bisa sakit kepala loh. Bisa ya? Nah, ini yang Paulus maksud, bahwa kalau kita sudah manusia baru, mari pakaian kotor kita ini kita tinggalkan. Jangan kita bawa kemana-mana. Oleh sebab itu, kegelapan jangan mengikuti kita. Lampu ini kalau dimatiin Bapak Ibu, ini kalau mati gelap. Kalau saya ada di sana pasti nggak kelihatan. Karena Bapak Erno ya, ibu-ibu, oh masih kelihatan. Kalau saya di sana pasti cuma gigi doang. Kalau begini kan terang. Maka itu kalau saya di tempat gelap, saya bilang jangan matiin lampu dong. Takut apa? Anak-anak kecil nanti dilihat penampakan. Iya, ada penampakan, gitu kan? Daripada anak-anak itu lari, lebih baik nyalain. Soalnya kalau ini cuma kelihatan gigi, lebih bahaya. Jadi mari, kegelapan itu waktu kita di dalam Kristus, mari kita tinggalkan. Jadilah terang. Ini yang Paulus inginkan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, keutamaan Kristus dalam tata susila ini ya ada dua. Secara negatif, matikanlah ya, itu dalam Kolose 3 ayat 5-11. Dan yang kedua, secara positif, kenakanlah. Nah, matikanlah dan kenakanlah. Jadi gantikanlah bajumu dengan yang baru. Sekarang kamu udah di tempat yang baru, udah selesai mandi, ya. Jangan lagi ada di tempat kotor, pindah. Itu yang dimaksud. Jadi secara positif kita berubah. Itu Kolose 3 ayat 12-17 di sana dikatakan demikian. Oleh sebab itu Paulus menunjukkan bahwa dalam Kristus Allah digambarkan secara sempurna. Mari kita lihat ayatnya dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau Allah itu utama, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang yang utama. Maka itu kita bangga. Sebenarnya kita orang percaya atau orang Kristen, itu nilai plus. Karena ada salib. Kalau orang di luar Kristen, itu nilainya min. Maka itu dia ngomong seenaknya aja. Yesus begini, oh Yesus itu buat kita orang percaya itu Tuhan. Kok dia mati, Tuhan kok mati? Iya. Kita mesti lihat Yesus itu dari dua sisi, manusia dan Allah. Sebagai manusia dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus kita orang berdosa supaya layak bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau Dia tidak Allah, hari yang ketiga Dia tidak akan
Bangkit. Siapa manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati? Hanya Yesus. Dia menunjukkan kealahannya. Sebagai manusia dia mati, hari yang ketiga sebagai Allah dia bangkit. Dan dia tidak akan mati lagi. Karena apa? Kemanusiaan dia udah tinggalkan, manusia lama. Manusia baru dia pakai untuk bersama-sama dengan kita. Dan dia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Itu yang diinginkan Allah. Yang maksud Paulus bagi jemaat di Kolose, kita harus sama seperti dia. Karena dia yang utama. Dan dia yang harus diutamakan. Ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bebas dari belenggu kepahitan. Kalau kita lihat ya, jemaat di Kolose adalah salah satu dari beberapa jemaat yang mendapatkan kiriman surat dari Rasul Paulus. Walaupun kota Kolose adalah kota yang kecil dan tidak begitu penting dalam era itu, namun di tengah kesibukannya Rasul Paulus meluangkan waktu untuk menulis surat bagi jemaat di Kolose. Jika membaca kitab Kolose ini, kita akan mengerti apa sih kepentingan Kolose. Kolose adalah kota yang memang penting saat itu, sekalipun kota kecil. Maaf, kota-kota di Jakarta ini ada kota-kota yang disebut kota mati. Kalau Bapak Ibu ke tempat itu, melihat tidak ada seolah-olah kehidupan. Tapi kenapa ada kota-kota yang kelihatan ada kehidupan? Karena kota itu adalah kota perlintasan, perdagangan. Seperti kita yang saat ini. Kita ini sebenarnya Jawa Barat. Tapi kenapa kendaraan kita berplat nomor B? Kita terpenting loh. Karena menyambung. Dan kita kota lintasan. Yang sebenarnya dibilang kota hidup, bukan kota mati. Kota-kota mati itu ya kota ya yang tidak pernah dilewatin. Maka itu kehidupan orang-orang di sana juga sulit, keras. Tapi kalau kita lihat kota itu, kota pelintasan dan kota yang menjadi jalur hidup, itu hebat. Berkembang. Apa aja jadi. Dia gulung-gulung tepung, taruh di situ, orang lintas. Oh ya, lapar, beli, makan. Jadi. Tapi kalau kota itu kota mati, mau dia bikin apapun, makanan enak pun sulit. Karena apa? Nggak dilintasin orang. Orang tidak akan melirik. Itu namanya kota mati. Tapi kota Kolose ini kota yang memang penting bagi Paulus. Karena kehidupan mereka di sana tadinya tuh ada dalam kegelapan. Waktu mereka menjadi orang percaya, mereka diubah. Mereka menjadi orang-orang yang terang. Hidup bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu Paulus mencegah mereka untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Dengan segala hal-hal yang mendukakan hati Allah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, Paulus menasihati untuk hidup seperti Yesus Kristus. Perikop ini menggantungkan pada dua perintah utama, yaitu pertama, untuk mematikan atau membunuh kehidupan yang lama kita. Lewat apa? Tata cara kita, perkataan kita, tingkah laku kita, itu kita tinggalkan. Kita harus mulai berubah. Yang kedua, ya, kalau tadi yang pertama dikatakan mematikan, itu mulai dari immoral. Saya waktu mulai masuk di tempat ini saya kaget. Waktu pulang siaran karena memang kami baru, itu saya dengan Ibu Ros itu dengan mobil bisa tiba-tiba sampai di Bogor. Ih, ini kota Bogor non, balik lagi. Malam kan sepi, jadi udah main tancap aja. Tapi lihat kok kiri kanan kok rame gitu ya. Karena memang masih baru. Sekarang berubah. Lalu kalau sekarang berubah, bisa lagi nggak bikin rame lagi di pinggir jalan? Udah nggak boleh. Nah, jadi dari immoral ditinggalkan. Yang tadinya kehidupan immoral yang buruk, ayo sekarang ganti. Nah, ini yang pertama. Kedua, kenajisan. Kenajisan. Yang disebut kenajisan itu adalah akarias, negasis atau tidak adanya kemurnian.
Jadi kita harus hidup jujur apa adanya. Jangan berkamuflase. Ini bahaya. Maaf Bapak Ibu, ada pepatah katakan gini, duren itu mau disimpan di dalam tanah pun bau nggak? Tetap bau. Jadi nggak bisa. Mari kita hidup murni. Ya duren ya duren. Yang nggak suka ya udah. Yang penting jangan kita umpet. Waktu umpet orang akhirnya kita dicuriga. Kamu habis buang angin ya? Enggak. Kamu saling mencuriga. Tapi ini yang diinginkan oleh Paulus ini kemurnian. Jadi bebas dari najis. Nafsu ya. Harta nafsu, istilah keinginan yang berlebihan. Boleh punya mimpi. Kita punya mimpi apa ya? Mau punya pesawat boleh. Nggak ada yang larang. Cuma saya nggak mau. Kalau saya punya pesawat susah. Pertama mesti sewa tempat parkir. Bisa ya? Kedua, saya nggak bisa bawa. Karena pesawat gede kan? Bagaimana saya bawanya? Maksudnya saya nggak bisa nyetir. Karena itu memang ada sekolah-sekolah khusus. Sampai ada anak Papua pun hebat di Timur Tengah, khusus di Israel. Penerbang yang luar biasa. Dan pesawat khusus. Anak Papua. Karena dia belajar. Waduh, mobil aja kita masih ya maju mundur, aduh, gitu ya. Bagaimana pesawat? Nah, jadi ini hawa nafsu keinginan yang melebihi. Jadi mari kita ingin sesuatu yang wajar saja. Punya mimpi boleh, tapi sesuai. Tuhan saya mau dong mobil Rolls Royce. Terus nanti Tuhan bilang gini, ya teman, itu buat apa ya teman? Kalau saya kasih mobil itu buat kamu, kamu pakai buat pelayanan nggak? Mobil baru aja kita masuk gang aja takut ya. Kebeset nggak ya? Istri saya dapat mobil, begitu rumput aja. Jangan kamu beset mobil saya dong. Aduh. Ya. Ampunilah Tuhan. Apa yang dia katakan dia tidak tahu. Bisa ya? Ya memang. Barang yang dipergunakan rusak nggak? Harus rusak. Kalau nggak mau rusak, tempatnya di mana? Iya, taruh aja museum barang antik, iya kan? Nggak dikutak-katik orang, iya kan? Tapi ingat, ini yang perlu kita ingat. Jadi mari, sesuatu itu boleh kita punya angan-angan yang memang sesuai dan wajar. Yang keempat dari poin yang pertama ini, ya Rasul Paulus ingin katakan, ya, dia katakan keinginan jahat, kakus, ya, epitumian, kerinduan jahat. Jadi punya rasa apa? Sesuatu yang mengancam orang lain tapi tanpa kata-kata. Ini bahaya. Ini sebenarnya kepahitan. Kalau orang punya kepahitan, pasti ada dalam hati dia itu untuk berbuat jahat kepada orang-orang tertentu. Itu orang kalau saya belum habisin, tapi dia nggak ngomong sama orang. Itu nanti biasanya kalau muncul di alam bawah sadar itu kalau dia tidur, mimpi. Suka ngigo sendiri-sendiri. Jadi kalau orang ngigo-ngigo itu, tolong ya, jangan langsung dipancing. Halo, kenapa? Itu nanti nggak sadar-sadar. Dan nggak akan kembali. Karena alam bawah sadar akan muncul ke alam sadar. Dan dia nggak akan sadar. Itu bahaya. Oleh sebab itu jangan. Bangunin aja, nggak apa-apa. Tapi jangan bertanya. Tanya-tanya aja. Nanti dia kasih tahu rahasianya. Wah, bahaya. Ingat, hati-hati. Kalau dulu ada orang yang suka pasang buntut-buntut gitu kan, suka tanya begitu kan, ya akhirnya orang itu nggak kembali sadar. Udah, karena alam bawah sadar udah muncul. Jadi alam nyata. Dan itu untuk kembali lagi udah sulit. Oleh sebab itu jangan. Kita bangunin. Nah itu karena kerekam di bawah alam bawah sadar. Yang kelima, keserakaan. Keserakaan didefinisikan sebagai
penyembahan berhala. Jadi begini, segala sesuatu yang menjadi keinginan yang berlebihan dalam hidup kita, itu bahaya. Saya punya keinginan untuk, maaf, saya tidak pernah bermimpi harus ke Israel. Tapi ada orang punya keinginan, waduh kalau saya belum lihat Israel, saya nggak mau meninggal. Karena di sana tempat kelahiran Yesus. Kita sebagai orang percaya saya enggak. Dan saya enggak pernah bermimpi. Cuma saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau izinkan, begitu dipanggil, Pak Yaneman punya paspor, ya kirim, berangkat. Waduh, saya bilang mimpi apa ini ya? Enggak pernah bermimpi harus ke sana. Tapi kok bisa ya, anak jalanan. Musa aja yang memimpin bangsa Israel nggak masuk tanah perjanjian. Lah ini anak jalanan kok bisa? Aduh terima kasih Tuhan. Tapi ada orang yang maaf berharap ke sana, akhirnya dibawa mimpi-mimpi nggak ke sana juga. Karena apa? Ini punya keinginan yang sebenarnya melebihi. Jadi berhala. Ini nggak boleh. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih, umpamanya istri saya lebih utamakan daripada Tuhan. Ya, anak saya lebih utamakan daripada Tuhan. Atau pagi-pagi sebelum bangun, duduk dan buka biji mata berdoa dan menghadirkan hadirat Allah, tapi cari dulu kopi, itu juga berhala. Jadi berhala itu bukan karena kita menyembah berhala. Keliru. Ada orang identik berhala itu kalau kita bikin patung, kita duduk di situ, ya kita duduk di depan salib, kita itu berhala. Bukan. Kita juga mau berdoa harus tempat khusus ya. Itu juga berhala. Jadi kata doa itu tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Kapan saja sambil berjalan pun berdoa bisa. Sambil bawa kendaraan pun berdoa bisa. Ya. Jadi tidak terikat. Nah kalau kita udah khususkan, udah jadi berhala. Itu nggak boleh. Kolose 3 ayat 6 dikatakan gini, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Yang tadi saya katakan, 5 poin tadi. Itu semua mendatangkan murka Allah. Jadi kalau ada orang gak sopan, itu juga mendatangkan murka Allah. Umpamanya, kalau kita tahu orang itu lebih tua dari kita, kita main jalan aja, seradak seruduk. Kalau kami di Indonesia Timur itu udah diajarin, kalau ada tamu, jangankan harus tunduk, nggak boleh lewat situ. Bisa ya? Pamannya tamu nih di ruang tamu. Jadi ngintip-ngintip dulu, nanti orang tua bilang, yuk kamu mau kemana? Silakan. Baru. Nggak main nyolonomboi, nggak. Tapi saya pikir setelah saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir ada baiknya juga ya. Karena apa? Waktu kita lakukan tadi, kita mendukakan hati Tuhan dan mulai menimbulkan kepahitan. Buat siapa? Barangkali bukan buat kita, tapi buat orang lain. Akhirnya tamu itu bilang apa? Ini anak nggak sopan ya, nggak dididik nih sama orang tua. Saya bersyukur saya punya anak-anak sekalipun nggak diajarin. Dulu kalau kecil-kecil, bawa kemana-mana pelayanan, ada kue, ada apa, mereka cuma lihat aja. Tapi saya lihat anak-anak sekarang ya, begitu ada kue, tanpa cuci tangan ya, gak apa-apa sih. Tapi anak-anak saya bingung juga, mau ambil aja enggak. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Begitu mamanya lihat, kamu mau nak? Mamanya ambil dulu baru kasih. Saya pikir bagus juga. Untung saya bawa kemana-mana, sekalipun gak diomongin, gak diajarin, tapi udah tahu, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Coba, tuan rumah belum, maaf kalau apalagi di Ambon kalau tuan rumah belum suruh, jangan coba-coba. Masuk ke dalam rumah nih, sepatu, gitu ya, pamannya, shalom, siapa tuh? Saya, silakan masuk. Udah berdiri aja.
Kalau belum dipersilakan duduk, jangan duduk. Kalau duduk, besok datang lagi dia nggak terima. Kejam ya? Tapi itu tata cara. Masuk, harus ketok pintu dulu, sekalipun pintu kebuka. Shalom, gitu ya. Biasa apa Ibu Ros? Kalau sepatu kan sapatu. Kalau bahasa lain selain shalom, gitu ya? Hah? Sepada, ya. Sapa ada, gitu kan? Sepada, sapa ada. Ada, ayo masuk. Masuk, lewat pintu aja. Tapi berdiri aja terus. Kalau orang di sini bingung kali ya, tapi kalau kami di sana udah terbiasa. Ayo, duduk, baru duduk. Kalau dia bikin minum, belum suruh minum, nggak boleh minum. Aneh ya, tapi itulah sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua, dari bagian pertama tadi kita selesai. Yang kedua, ayat 7 dan 8 dikatakan begini ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Semua didikan mulai dari rumah. Maka itu saya suka katakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Pohon itu pohon mangga manis atau tidak, buahnya waktu jatuh itu kita coba makan. Oh manis, oh pasti lihat, oh itu pohonnya. Asam, oh itu pohonnya. Sama. Kalau mau tahu keluarganya bagaimana, lihat anak-anaknya, pasti ketahuan. Tapi bersyukurlah kita dalam Tuhan, kita punya anak-anak, semua anak-anak yang luar biasa, the best. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau tinggalkan kepahitan. Saya coba percepatkan. Yang pertama dari bagian kedua, ya, membahas sikap mereka amarah, geram, kedengkian. Ini adalah sesuatu yang nanti membuat kepahitan. Jadi waktu kita marah seseorang, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari ini terbenam, umpamanya adik kita, aduh kecewa nih, kecewa. Saya tinggal satu langkah lagi ke Jepang. Tapi kok bisa sih panas dingin mendadak? Sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau nggak panas mendadak, kamu nggak pasti tahu ada pendeta Yaneman di situ, orang Ambon. Botak lagi, sama mirip ya kita ya. Tapi saya memang botak terus. Kita bertiga ada botak di sini. Kalau yang di belakang botak ganteng. Tapi itu ada maksud Tuhan. Bisa ya? Jangan kecewa. Tapi katakan gini, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat saya. Coba kalau kamu berangkat ke Jepang sakit begitu, gimana coba? Dipulangin. Atau dikarantina. Atau penalti, kan gitu ya? Nah, nggak tahu. Kamu pergi nih dengan orang yang memang mengurusi hal itu dan kamu bayar, atau memang murni, kan gitu. Waduh, kalau begitu kan istilah agensinya itu pasti kena penalti. Tapi ini Tuhan punya rencana. Jadi kalian dari sekian orang, kalau kalian terpilih menjadi orang-orang yang akhirnya lebih lagi mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kalian. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, marah, benci, dengki, tinggalkan. Karena ini akar ini mulai bertumbuh. Bapak Ibu, saya suka perhatikan ya, kalau di bumbu dapur itu, kalau jahe atau apa mau, kadang-kadang saya beli ubi, saya tinggal, saya lihat, suka tiba-tiba ini apa ya, kok keluar? Ternyata ini akar, tinggal taruh di tanah, akar ini makin banyak, bisa ya, menjalar kemana-mana. Nah itulah, jadi waktu kita simpan kemarahan kita, kecil, makin lama, akhirnya kemarahan kita bagaimana? Membabi buta. Melihat hari yang benar jadi marah. Ini udah berarti kepahitan. Kedua, kata-kata. Mereka suka memfitnah, kata-kata kotor. Wah, orang itu tuh nggak benar tuh. Ingat, menilai seseorang harus dilihat dulu baik-baik.
orang itu kenapa dia marah sama saya? Apa saya ada nggak buat salah? Kalau saya buat salah, ya datang. Saya senang kalau orang katakan sesuatu buat saya, menyangkut diri saya datang. Maaf ya, kalau saya lakukan hal yang tidak baik. Saya senang. Tapi ada orang yang nggak senang. Kata-kata benar pun nggak senang. Ketiga, membahas perbuatan dusta dan kebohongan. Jadi mari kita mulai tanamkan. Karena Bapak Ibu, di dalam keluarga kalau kata bohong sudah mulai dari orang tua, ini akan turun kepada anak dan anak ini mudah berbohong. Mudah kita lihat. Bahkan teman-teman hamba Tuhan, saya kadang-kadang suruh datang ketemu, tapi begitu ketemu anaknya, papamu di mana? Lagi pelayanan om. Padahal lagi apa? Tidur. Padahal suruh datang. Oh kalau pelayanan, ayo om pulang aja ya. Tapi papa suruh datang kemari. Ya coba telepon. Gimana? Ketiduran. Coba. Ada teman mau rapat, udah buka link, masih tidur. Tunggu 3 jam, gak bangun-bangun. Gila. Bagaimana tuh coba? Sakit nggak? Orang itu sebenarnya udah sakit jiwa, udah punya kepahitan itu. Sampai pertemuan yang penting aja dia bisa lupa. Coba. Ini bagaimana? Ini nggak baik ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, Kolose 3 ayat 9 sampai 11 itu jelas ya, memberikan nasihat agar jemaat Kolose menanggalkan semua yang lama dan mengenakan yang baru. Oleh sebab itu bebas dari belenggu kepahitan. Ini sangat penting dalam hidup kita. Saya coba percepat ya. Kemanusiaan baru ini ditandain dalam beberapa hal dalam Kolose 3 ayat 11. Saya baca, dan hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikh ya, sudah atau orang merdeka, budak atau orang mereka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat 11 mengingatkan kita, Kristus datang, dia menghapus, tinggalkan. Ya. Tinggalkan, hapus, matikan, bunuh dalam diri kita hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, kesatuan dalam Kristus. Semua di dalam Kristus adalah baru. Maka itu 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita mulai melangkah bersama-sama dengan Kristus. Bukan lagi berjalan sendiri. Bukan lagi ke dukun, ke orang pintar. Maaf, bukan lagi mencari hal-hal yang di luar Kristus. Supaya saya bisa tembus nanti, saya mesti pergi ke itu, orang pintar itu. Jangan, tinggalkan. Tapi datang kepada Kristus dan katakan, Tuhan, saya tahu rencanamu indah bagi saya. Tapi Tuhan, kalau Engkau izinkan, saya bisa dapat pekerjaan itu, saya akan dapat. Dan Tuhan akan siapkan. Tuhan tahu. Jangan pernah takut. Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang Paulus inginkan. Oleh karena itu manusia baru sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Ini yang pertama ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Yang pertama, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan dan kesabaran, pengampunan dan segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain merasakan itu dari diri kita. Bapak Ibu, kami kadang-kadang kalau buat aksi sosial itu bukan karena berlebihan, bukan karena punya, tapi karena tidak punya. Karena apa? Kalau hari ini kita bisa makan daging, ya 2-3 hari, ada orang di luar yang bisa makan daging nggak? Ikan aja belum tentu. Jangankan ikan, tempe tahu aja belum tentu. Nah bagaimana
Supaya mereka bisa rasakan itu, apa yang kita punya, mari kita berbagi. Inilah yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka itu bukan karena kita punya, sebenarnya berikanlah dari yang tidak punya, supaya kita diberkati berlipat kali ganda. Itu yang Allah inginkan, supaya tidak ada kepahitan. Kalau orang-orang yang punya kepahitan itu gampang. Mereka tidak punya prinsip apa? Itu biarkan saja. Memang udah begitu kok. Ingat, Tuhan ciptakan manusia itu semua untuk menuju kepada kesempurnaan dengan Kristus. Jangan kita katakan begini, oh iya, orang itu memang senang kok menderita. Oh, enggak ada orang senang menderita. Tapi karena dia menderita, ya dia nikmati. Bisa ya? Tapi kalau ada orang yang bisa membawa dia keluar dari penderitaan, itu lebih baik. Saya berpikir dulu enak hidup di jalan. Asal tunjuk muka di warung ini, keluar makanan enak. Tunjuk muka di sana, makan enak gitu ya. Mau apa aja enak. Jadi saya persiapkan, waktu saya pacaran dengan istri saya katakan, hati-hati non, tempat-tempat tertentu nanti kamu ditanya begini. Benar. Begitu ditanya apa? Bu, suaminya ya? Iya. Ketemu di mana? Ya kok tahu, mau tahu lagi ketemu di mana? Udah bu, makan cepat deh. Mau nambah apa lagi? Coba. Takut dia. Karena dia pikir saya masih yang dulu. Wih, beda. Begitu dibayar, jangan. Aduh, jangan. Udah. Bu, ini kemarin. Jangan, udah. Buat mangkok yang kemarin dipicahin sama suami saya. Gak tahu udah kapan tahun gitu ya. Berapa mangkok yang dipecahin gitu. Tapi itulah. Itu yang memang sebenarnya yang perlu ada dalam hidup kita. Lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Jadi jangan ada di antara kita ya istilah kepahitan. Apapun yang terjadi, orang membuat kita tersinggung pun jangan tersinggung. Jangan mau. Itu jebakan iblis untuk menguasai kita, membuat kita kepahitan. Yang noman botak, maaf ya. Di dalam Alkitab, Nabi dikatakan botak aja, anak-anak itu mati nggak? Padahal nabinya nggak bikin apa-apa. Tapi anak-anak yang katakan Nabi itu botak, mati. Jadi kalau orang katakan kita sesuatu, nggak usah peduli. Pokoknya yang penting kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Cuek. Katakan Tuhan terima kasih. Kalau dia katakan saya seperti itu, berarti dia selalu bawa saya dalam doanya. Waktu orang sebut nama kita, sebenarnya kita didoakan oleh orang itu. Jadi kalau orang itu masih sebut nama kita, kita bersyukur bahwa orang itu masih doain kita. Jadi jangan tersinggung. Anggap positif, terima kasih Tuhan, ternyata orang itu masih perhatikan saya ya. Mesti begitu. Jangan balik, orang itu kok gak tahu diri ya, selalu sebut-sebut nama saya. Jangan. Ini berarti kita mulai membuka satu pintu celah. Iblis masuk dan menguasai kita. Waktu itu terjadi dalam hidup kita, itu nanti berakar. Bisa nggak kita bawa dalam tidur? Nggak bisa. Mau tidur terganggu. Besok mesti pelayanan, bekerja dan sebagainya. Besok lagi mau makan terganggu. Akhirnya nggak ada nafsu makan. Begitu ada orang itu depan kita, bagaimana? Aduh, gelisah. Jangan mau iblis mencuri itu dari diri kita. Buang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kalau kita lihat semuanya ini, semua sudah dipilih oleh Allah. Bapak Ibu saudara dan saya, kita bukan lagi manusia yang lama. Kita diubah menjadi manusia-manusia Allah yang hidup sama seperti Kristus. Kristus dicaci maki, dia marah nggak? Bahkan di kayu salib dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Jadi mari kita hidup dengan manusia baru seperti Kristus. Ini yang Allah inginkan dalam hidup kita, supaya kepahitan itu bebas, lepas dari kehidupan kita. Kita merdeka seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya benar-benar bebas
seperti Kolose 3 ayat 15 sampai 11. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa supaya kita bebas dari kepahitan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik. Engkau Allah yang sudah memimpin kami, menyertai kami, dan mengajari kami untuk kami boleh merdeka dari kepahitan. Tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut kami. Tidak ada lagi benci, dendam, iri hati, dengki, bahkan keinginan-keinginan yang melebihi dari kemampuan kami. Tidak ada lagi kemunafikan dalam hidup kami, tapi kami mau hidup jujur sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, seperti Kristus adanya. Inilah kami Tuhan. Ajarin kami Tuhan. Orang mau berkata apapun tentang kami Tuhan, tetapi kami boleh menganggap itu hal yang positif untuk mengajar kami untuk tetap selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan